Lexus 550 GX tahun 2024 ya kan. Ditaruh 153 juta ya. Yang standarnya Mas Uya punya satu bagus, dilaporinnya 235 juta, which is itu sangat fair banget sih. Ya 288 juta, which is menurut saya bener ya kan. Sama Mas Uya 385 juta, which is pasti itu di atas banget dia. Dia benar-benar jujur banget tuh nggak sih. Toyota Supra 2022 ya. Toyota Supra, mobil Tesla Y tahun 2023. Ya, itu seperti kita ketahui ya, semua mobil listrik itu harganya kita akan hemat di pemakaian sehari-harinya, bekasnya jatuh. Tapi kalau untuk harga bekasnya itu pasti jatuh. Halo, kembali lagi di Hobi Mobil TV. Bersama gua Derby, Ricky nih. Kita udah lama nih nggak ngonten nih, kita udah lama. Ini tempat baru ya guys. Ya, karena kita lebih fokus pindah ke tempat baru. Iya, ini tempatnya lebih fresh, lebih baru. Fresh. Jadi mungkin semoga kita bikinnya ini kontennya juga yang fresh. Kita mau ngebahas mobilnya Mas Uya Kuya. Iya. Iya kan. Kita juga udah tahu, udah pernah lihat dari konten-kontennya, bahwa saya ini mobil juga sudah dia dapat jauh sebelum dari dia jadi anggota DPR. Emang suka koleksi mobil antik. Emang pengoleksi mobil juga. Emang koleksi mobil antik. Ya kan? Juga. Dan mobil-mobilnya jujur mobil-mobil antik ya. Mobil-mobil antik yang susah didapat. Yang susah didapat dan value for money ya. Bisa buat investment lah ya. Bisa buat investment. Nah yuk Rick, kita mulai dari mobil pertama dulu nih. Mobil pertama. Mas Uya Kuya masih punya nih 318i yang model catatan si boy, tau gak sih? Iya, yang 30. Iya, yang manual ya kan? Yang manual. Tahun 90. Kayaknya itu warna putih ya. Comfortable juga. Mungkin itu nilainya nggak tahu lah berapa ya, 100 lebih atau berapa gitu ya. Tapi itu nilainya ya 100 lebih. Kalau jelek ya 30 juta ya. Nilainya tapi kalau seperti baru bisa 300 juta. Jadi itu nggak tahu lah. Nilainya nggak tahu, tergantung perawatannya kita. Tapi itu balik lagi ya, itu mobil hobi ya. Kalau mobil-mobil hobi itu ya nggak bisa dipatokin gitu ya. Itu benar-benar kita harus tergantung, itu sangat berpengaruh ke originalan catnya, kilometernya, keoriginalan interiornya, ya barang-barangnya lah itu nggak bisa dinilai. Tapi ini cukup jujur banget ini kan kita lihat dari datanya ditaruh 153 juta ya. Ini sesuai banget ya. Jujur banget nih. Saya salut sama Mas Uya Kuya. Next. Nah, ini nih. Ini mobil sebenarnya partner gue ini juga punya nih. Beneran. Aduh, jadi malu nih. Ini Civic Estilo tuh mobil yang menurut saya di Indonesia ini benar-benar mobilnya sebenarnya banyak, tapi banyak yang rusak juga, banyak yang udah nggak orisinil, makanya susah dicari. Nah, Mas Uya punya yang masih bagus nih, kan? Karena buat kita yang kelahiran tahun 70-an sampai 80-an, suka banget sama mobilnya. Untuk yang suka otomotif, nggak mungkin nggak suka Estilo. Iya, pasti suka ya. Karena Estilo itu dulu sports car namanya, ya kan? Karena di tahun 90-an itu nggak banyak sport car. Dulu belum mobil build up kan belum boleh masuk. Ya kan, jadi orang flexing bukan pakai Ferrari, Lamborghini, tapi pakai Estilo. Benar. Tahun dulu itu pakai Estilo. Dan Estilo ya karena mungkin itu mobil flexing dulu kan dimodif. Benar. Iya, yang standarnya sekarang dikit. Makanya sulit. Yang standarnya Mas Uya punya satu bagus, dilaporinnya 235 juta, which is itu sangat fair banget sih. Kalau jelek sih paling cuma 100 juta kali. 80 juga bisa. Iya, 80 juga bisa kali ya. 70 juga bisa. Which is ya ini salut sama Mas Uya, sekali lagi salut banget ya kan. Jujur banget sebagai wakil rakyat ya. Gitu. Semoga bisa diikuti nama yang lain. Semoga bisa diikuti nama yang lain, bukan naikin harga. Ya kan ini turunin harga. Iya, ini benar-benar harga real nih. Kalau 235 juta emang Estilo yang bagus harganya segitu. Oke, nextnya nih, gantian dulu nih yang baca. Mobil ketiga ya. Mazda MX-5 2001. Tahu nggak mobilnya kayak gimana? Miata bos. Itu kalau zaman kita nih ya dulu nih ya, ini zaman FC itu ya kan. Kalau yang nonton film Meteor Garden dia nonton Meteor Garden. Nah, ini mobilnya nih. Nontonnya turunnya naik mobil ini nih. Dan harganya dimasukinnya juga sesuai. Salut ini sama Mas Uya nih. Ya 288 juta, which is menurut saya bener, ya kan. Sedangkan Mazda MX-5 yang baru aja 300 juta sebenarnya, yang tahun 2000
15, 16 nih 300-an. 2011, 11, 12, 13, Iya, 11, 12, 13 model barunya itu 300-an, iya, 300-an. Itu cuma 300-an kok. Gitu. Karena mobil MX-5 Miata ini antik. Iya, sama dengan tadi BMW E30 dan Estilo tadi. Iya, antik ini. Ini kalau yang kondisi udah bekas dimodif, bekas di white body, yang nggak ada harganya. Bekas dipotong ini, potong itu. Iya, tapi pelek wah iya, udah nggak ada harganya. Itu pasti nggak ada harganya. Tapi salut loh. Ini ya kalau netizen tahu ya, kalau bisa dicek gitu STNK-nya segala macam ya, ini harga nilainya jauh melewati STNK. Jadi emang Mas Uya ini sengaja naikin sesuai dengan harga pasaran aslinya mobil ini. Tuh gitu loh. Ini bisa aja ya Mazda MX-5 ini bayar pajaknya mungkin cuma 1 juta lebih gitu loh. Karena tahunnya udah enggak lah, tapi dia mobil 2 pintu nggak mungkin. Yang 1 juta lebih Estilo kali ya. Estilo murah tuh. Ya, mungkin Estilo mungkin bisa lebih murah. Gitu. Cuman nggak mungkin 288 nilainya nggak mungkin. Ya kan? Ini benar-benar dia taruhnya sesuai banget. Ya, nextnya. Yuk, Der. Nextnya. Lu tahu nggak nih mobilnya nih? Mercy E280S keluaran tahun 1970. Gue tahu nih. Mohon maaf lu pasti nggak tahu. Mohon maaf ya. Kalau yang ini gue nggak tahu. Benar. Swear. Jadi begini, saudara-saudari sekalian yang kita cintai dan kita hargai. Ini mobil kalau zaman dulu ya kan apa namanya, orang kaya mesti punya mobil ini nih zaman tahun 70-an. S-Class-nya tau nggak sih, Der? Presiden juga kayaknya mau pakai ini gitu loh. Jadi ini S-Class-nya zaman dulu ini gitu loh. Kalau bawahnya tuh Tiger tuh. Gitu loh. Jadi benar-benar. Tapi gue nggak tahu persis bentuknya ya. Nah, gede bentuknya gede. Gue mulai mengerti Mercy itu mulai dari Mercy Boxer. Oh, lu oke. Udah 90 itu mah. Udah 90, iya. 89, 90. Iya. Dan itu ngerawatnya aja susah. Apalagi yang 280S. Iya. Susah. Yang SS baru aja itu susah dirawat. Ini ada Barong, ada Batman gitu ya. Nah, namanya Mercy Barong, Mercy Batman. Nah, itu benar-benar pada zamannya tuh benar-benar orang kaya mesti punya pakai itulah gitu loh. Pemilik perusahaan besar ya punya itu. Nah, sekarang itu jadi antik karena ya jarang ya, zaman dulu kan orang kaya juga nggak banyak gitu. Jarang ini mobil gitu loh. Salah satunya mungkin B.J. Habibie dulu tuh koleksi tuh mau Mercy ini karena kan dia lulusan Jerman ya. Dan dia pengkolektor Mercy. Dan ini dimasukin sama Mas Uya 385 juta, which is pasti itu di atas banget dia. Dia benar-benar jujur banget tau gak sih taruhnya ini. Sekali lagi ini jauh. Karena ini mobil bahkan kalau kondisinya jelek nggak ada harganya. Hitung besi aja mungkin ada besi, ada nih. Hitung besi rongsokan juga ada nih. Iya, jadi buat pajang-pajangan di kafe gitu ya. Maksudnya cuma dapat casingnya doang. Ya tidak sesuai lah sama STNK gitu. Jadi benar-benar masukin ini harganya harga pasaran normal, ya kan? Selanjutnya. Nah ini mungkin mobil hariannya Mas Uya kali ya. Lexus 550 GX tahun 2024, ya kan? Search sendiri lah, ini mobil yang semua orang tahu search sendiri ya, soalnya ini kan mobil baru yang semua orang bisa search sendiri ya gitu. Tadi kalau kita sih lebih, so kalau lihat mobil-mobil tua itu kan kadang kalau apalagi yang dirawat dengan baik itu sepertinya gimana ya, sepertinya seksi sekali. Wah keren sekali. Kalau ini 550 GX tuh yang memang banyak pejabat pakai sih ya, pejabat publik banyak pakai kalau sering lewatin Senayan, Sudirman gitu ya, memang kalau nggak Alphard, ya kan ini apa Lexus, ini Land Cruiser gitu ya, itu yang normal lah, ini mobil normal, ya kan, mobil wajar. Nah, nextnya, ayo ada apa lagi? Toyota Supra 2022 ya. Toyota Supra model baru nih, keluaran Toyota. Kalau ini ya bisa cek sendiri lah harganya. Kalau tapi ya nggak tahu ya. Kalau menurut gua ya Supra model baru ya bagus lah, keren lah, sport car. Cuman kadang gue bagusan yang lama ya. Mas Uya juga suka nih yang lama nih, saya tahu. Cuman kalau gue lihat sih bisa lebih seksi yang lama ya. Miatanya Mas Uya nih yang tahun 2001. Ya karena gini, kalau menurut gue lu punya mobil baru yang sport, apalagi seperti Supra ya emang bagus sih. Ya, tapi kan maksudnya even sampai hari ini pun kalau kita mau beli ke ATPM ada. Tapi kalau misalnya kita punya tadi contohnya mobil yang antik-antik ya, yang MX-5, wah itu
Hari ini you punya duit pun belum tentu you bisa beli loh. Belum tentu. Ya kan, tapi kalau lu misalnya mobil Supra begitu, ya itu udah terjadi. Yang kebetulan kita lihat, wah ini keluaran baru nih, kayak yang ini bagus nih, boleh nih kita coba nih, ya kan? Value for money, ya kan? Atau mungkin pas beli bekasnya harganya udah turun segini nih, kayaknya bekasnya nggak mana-mana. Karena cenderung mobil Supra tahun 2022 seperti ini, kalau kita udah beli bekasnya, ya biasanya harga bekasnya juga untuk 3-5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan ya kita belinya berapa ya harganya ya segitu-segitu doang sih. Segitu-segitu doang sih, nggak bakal kemana-mana. Emang Mas Uya ini jago investment di mobil. Ya, ini kelihatan sekali nih. Dia tahu nih mobil mana yang kiranya bisa bertahan ya harganya ya. Nah, ini mobil terakhirnya Mas Uya ya. Mobil terakhir nih. Ini mobil terakhir kayaknya kontroversial nih. Ini kayaknya sedikit memutus koleksinya dia. Ini memutus koleksinya. Ini kayaknya untuk keperluan sehari-hari nih. Ya, Tesla. Yang pakai listrik, jadi nggak usah bensin, biaya STNK, ganjil genap. Cuman kalau untuk value harganya hancur. Tesla Y ya. Mobil Tesla Y tahun 2023. Ya, itu ya seperti kita ketahui ya, semua mobil listrik itu harganya kita akan hemat di pemakaian sehari-harinya, bekasnya jatuh. Tapi kalau untuk harga bekasnya itu pasti jatuh. Untuk semua mobil listrik, jadi bukan hanya mobil Tesla, semua mobil listrik, semua mobil listrik. Dan saya lihat Mas Uya juga memang di US juga kayaknya pakai Tesla juga deh. Emang sudah mengerti Tesla. Emang udah mengerti. Ini nggak tahu nih yang dilaporin yang di US atau yang di sini. Cuman saya lihat Mas Uya kalau untuk listrik dia percayain ke Tesla. Ya kan? Mungkin masih. Ya kan kayak you kan lebih percaya mobil Korea. Kalau saya kalau saya Hyundai. Kalau mobil Cina. Ya kalau Mas Uya ini dia karena mungkin punya rumah di US ya. Tiap hari mungkin udah nyobain Tesla, mungkin ya dia pilihannya jatuh kalau mobil listriknya Tesla gitu. Tapi cukup. Tapi kayak kita itu mobil listrik itu benar-benar untuk kita pakai hari-harian sih. Karena itu untuk kos sehari-harinya jauh lebih hemat lah. Betul. Tapi ini appreciate ya sama yang dilaporin sesuai banget, kan? Yang sama Mas Uya ya. Ini koleksi ya. Ini koleksi. Termasuk kita juga top ini. Turut prihatin sama apa yang terjadi sama Mas Uya. Karena jujur, gue pribadi nggak kenal secara langsung dengan Mas Uya, tapi partner-partner gue emang kenal dengan Mas Uya. Iya. Tapi jujur gue kalau ngeliat Mas Uya banyak kebantu orang kok. Iya, gue masuk angin aja dikasih obat, gue pernah ketemu dia masukin, kenapa Rick masuk angin? Waduh, nih beliin obat sama dia. Masuk angin ya. Ingat banget tuh. Iya, jadi thank you. Ya, jadi kita turut prihatin juga, semoga masalahnya cepat selesai. Ya kan? Maksudnya ya kita juga kadang harus melihat Mas Uya ini juga banyak ngebantu orang-orang kecil lah. Ya, ada sisi yang mesti dilihat juga lah ya, jangan lihat dari satu sisi yang mungkin kita pun nggak bisa ngelakuin gitu. Yang dia suka ngebantu orang. Mesti lihat dari sisi yang balikannya gitu ya, nggak semua orang. Tapi disclaimer ya, kita ini sama sekali kita benar-benar ini kita cuma bentuk kita ke Mas Uya. Ya, betul. Kita nggak ada ini. Nggak ada apa-apa. Dan ini koleksinya Mas Uya juga, ya I think semua orang juga tahu ya gitu ya. Emang dia pengkolektor mobil antik. Dan kebetulan kita juga suka mobil, dan makanya kita bahas mobil ya. Kita di hobi mobil, kontennya suka kontenin mobil, ya kan? Mobil. Ya namanya hobi mobil, masa mobil gimana? Kontenin ini hobi tanaman, hobi tanaman, ya kan? Oke. Ya, sekian. Terima kasih. Sekian dulu. Menurut kalian mobil favorit kalian dari 7 tadi, mobil favoritnya ya? Makasih udah ditonton. Kasih komen. Ya. Thank you udah tonton video kita. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Peace. Salam damai. Bye. Bye.